pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di YouTube channel Viola Tarot. Perkenalkan, nama saya adalah Hansen. Saya adalah seorang profesional intuitif Tarot and Lenormand reader. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang beda dari sebelumnya. Kan biasanya kita ngomongin tentang konten pembacaan ya, atau reading tarot. Teman-teman bisa pilih kartu ya, pertanyaan yes question, perasaan, terus pemikiran, terus juga pick a card ya. Nah, kali ini lebih ke apa ya, lebih ke tanya jawab gitu. Jadi akan dibagi jadi beberapa part. Kali ini saya ada kepikiran untuk bikin video seperti ini, dua part 1 dan part 2. Tentang apa? Yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan seputar tarot yang disampaikan oleh teman-teman subscriber dari YouTube maupun follower dari TikTok. Dan juga ada teman-teman yang secara apa ya, klien mungkin ya, klien online dan juga offline. Jadi saya ramu karena kadang saya juga bingung mau ngejawabnya, kan gak mungkin saya jawab satu-satu gitu ya. Apalagi punya teman-teman baru di YouTube, punya teman-teman baru di TikTok, itu pada DM, pada message ke saya nanya tentang tarot ini begini. Nah, saya sudah merangkumnya menjadi 10 pertanyaan dulu ya teman-teman. Ini pun mau dibagi dua ya. Nah, di sini sudah saya bikinin, takutnya saya nanti ngeblank tengah jalan, jadi saya tetap butuh ada catatan ya. Oke. Langsung aja kita menjawab. Sekali lagi ya, ini versi saya sendiri ya. Versinya jawaban saya, jadi tidak mewakili para tarot reader di luar sana. Ini adalah seputar tentang pemahaman saya tentang tarot itu sendiri berdasarkan kepercayaan, keyakinan, dan juga pengalaman pribadi saya. Jadi saya hanya mengatasnamakan atas diri saya sendiri. Saya tidak mau mewakili atas nama siapa, tidak atas nama saya sendiri. Oke, yang bagus ya bisa diambil, yang nggak bagus ya dibuang aja teman-teman. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Ini dia. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Di sini pertanyaan pertama untuk part 1 video kali ini adalah, apakah tarot itu sama dengan dukun? Jadi pas saya dapat pertanyaan ini juga, pas saya nyatetnya juga di buku ini juga, saya gak ketawa-tawa juga gitu ya. Oke, saya jawab ya menurut versi saya. Menurut saya, dukun itu yang dukun gimana dulu pertanyaannya ya. Kita harus luruskan definisi dukun itu apa ya. Apakah yang ngirim-ngirim sesuatu ke mana yang nggak kasat mata atau bagaimana nih ya kan? Nah, kan ada juga yang namanya dukun beranak. Dukun apa dulu gitu ya. Oke, kalau menurut saya, kalau tarot itu nggak sama dukun ya, apalagi dukun beranak nggak sama banget ya. Dan juga dukun yang maksudnya yang itu gitu ya, yang berhubungan sama nggak kasat mata gitu ya. Beda teman-teman. Kalau menurut saya, tarot itu tuh menggunakan media kartu, udah jelas pasti kartu. Nah, kartunya itu sudah ada pakemnya. Tarot itu ada 78 kartu pakemnya. Memang ada yang baru-baru belakangan ini ditambahin 2, tapi itu kan berdasarkan inisiatif si penciptanya atau creatornya mau nambahin 2, itu sah-sah aja ya. Jadi kartu tarot itu nih ya, ini tuh ada 78 kartu sebenarnya ya. Di mana-mana tuh ada 78, cuman ada penambahan gitu loh. Ya kan ada yang nambahin sendiri, tapi pakemnya tetap ada 78. Dan itu tuh kita membaca reading ya, pembacaan itu namanya reading ya. Kita nge-reading klien atau customer itu berdasarkan klien yang ngambil kartunya. Dia yang menentukan, dia yang mau ngambil kartunya di mana. Offline ya. Dan online itu juga diusahakan customer sendiri yang memilih, baik lewat foto maupun video call. Jadi jangan sampai kita yang milih gitu kan, kita usahakan gitu. Nah, kalau dibilang sama atau enggak sama. Mungkin begini ya, tarot itu karena ketemu sama orang, dianggapnya orang si tarot reader itu bisa untuk meramal gitu, memprediksi gitu. Padahal menurut pemahaman saya, tarot itu tuh bukan buat meramal, bukan memprediksi, bukan. Tapi gini, tarot itu berhubungan dengan alam bawah sadar atau subconscious mind ya. Jadi area bermainnya itu ada di psikologis ya. Nah, alam itu kan, dalam manusia itu kan ada alam kesadaran, itu kan ada alam sadar, ada alam bawah sadar ya. Ini kita lagi ngobrol gini sama teman-teman, ini masuk ke dalam alam sadar. Nah, kalau subconscious mind atau alam bawah sadar itu yang sesuatu hal yang tertanam di benak belakang pikiran kita, yang sadar nggak sadar ya, kita itu suka nggak suka itu mempengaruhi cara berpikir kita, gestur kita, way of our thinking. Terus juga dalam mengambil keputusan tanpa kita sadari itu, kita sebenarnya ada yang di belakang mind kita itu yang ternyata tuh kayak begini gitu loh. Contohnya ya, secara alam bawah sadar tuh kita sebenarnya tipe orang yang kesepian, tapi secara alam sadar kita tuh marah-marah kan. Makanya orang-orang ahli psikologi yang saya tahu ya, correct me if I'm wrong, koreksi saya kalau saya salah, itu orang-orang yang tukang marah-marah itu biasanya kecenderungan secara psikologi itu kesepian. Nah, back of their mind itu tuh dia kesepian. Nah, secara subconscious mind. Secara alam sadar mereka tuh mengekspresikannya, menggesturkannya itu dengan marah-marah. Nah, makanya kita jangan main-main sama teman-teman yang lulusan psikologi. Ya kan, bisa nge-reading juga ternyata ya teman-teman HRD atau teman-teman yang di psikolog itu. Nah, jadi tarot itu nggak sama-sama dukun ya teman-teman. Jadi tarot itu lebih kepada membantu menerjemahkan arti kata simbol yang ada di dalam kartu-kartu tarot untuk tujuannya membantu customer atau klien dalam mengambil
keputusan dalam hidupnya, langkahnya yang bijak bagaimana, dan juga itu membantu memahami klien untuk tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia sudah evolvement-nya atau perkembangannya secara spiritual mungkin itu sudah sampai sejauh mana ya. Jadi lebih ya bisa dibilang beda-beda tipis, nggak beda-beda tipis sih. Maksudnya ada yang mau menyamakan dengan psikologi masuk. Cuman kan memang kalau tarot itu medianya seperti itu, dan kita nggak bisa bilang oh pakai tarot itu udah pasti begini, pasti begitu, enggak teman-teman ya. Kita hanya membaca, seorang tarot reader itu hanya membaca, menerjemahkan berdasarkan intuisi dan juga jam terbang juga. Kita mengupayakan kepada customer bahwa sebaiknya begini, sebaiknya jadi kayak life coach gitu loh teman-teman ya. Jadi itulah tanggapan saya mengenai tarot itu sama nggak sama atau tidak dengan dukunnya. Jadi jawabannya menurut saya tidak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, pertanyaan kedua itu adalah pengalaman reading klien paling berkesan apa? Oke, saya ada pengalaman customer saya tuh yang paling berkesan tuh ada dua teman-teman selama ini ya. Yang pertama berhubungan dengan bau-bau mistis, dan yang kedua itu customer yang sangat bahagia di reading, dan dia tuh sangat termotivasi banget. Nah, kalau pengalaman saya tentang mistis itu ada klien saya itu yang memang saya biasanya kalau nge-reading teman-teman nge-reading klien itu saya minta supaya klien itu jangan curhat dulu. Kita langsung shuffling kartu, kita berikan tebaran kartu, mereka suruh milih kartunya yang mana baru dibuka. Nah, pernah satu case saya udah beberapa kali gitu ya. Nah, ini yang pengalaman kedua itu adalah klien yang ternyata pas di reading tuh ada hubungannya sama makhluk lain gitu, makhluk tak kasat mata. Saya bukan indigo, saya merasa bukan indigo. Saya juga merasa saya orang biasa aja. I'm a mortal human being, saya manusia biasa, bukan manusia abadi. Saya bukan orang suci juga. Cuman percaya nggak percaya, customer kan nggak bilang nih sama saya ya. Klien nggak ngomong sama saya bilang pas di reading kok ini saya ngelihatnya baunya kok kayak bukan bau manusia ya. Dan ini siluetnya siluet perempuan. Dan ini kayaknya saya kalau reading terlalu jauh nih saya bakal nyebrang. Kok kayak bukan dimensi di sini ya, bukan kayak bumi gitu, kayak bukan dunia nyata gitu, kayak dimensi lain gitu. Ini maksudnya gimana ya Mbak? Saya bilang gitu sama klien saya. Ya udah akhirnya dia cerita gini. Wah, saya kan kaget ya, takut ya. Ternyata yang saya reading itu benar adanya, dan akhirnya saya bilang mohon maaf ya Mbak, kayaknya readingannya cukup sampai sini aja. Itu tadinya harusnya 1 jam dia booking, akhirnya jadi 3 jam tuh. Nah, akhirnya pas detik-detik terakhir tuh saya menyudahi gitu. Dari saya bilang saya kayaknya nggak bisa nih kalau lanjut kalau baunya kayak begini gitu, karena dia kan saya bukannya tidak mau profesional, karena kan saya tahunya kan pengennya general reading. Kalaupun yang serius reading itu kan juga masih berhubungan dengan manusia ya, kayak gitu. Tapi kalau udah menjangkau yang kayak gitu-gitu, sayanya yang nggak mau gitu teman-teman. Itu pengalaman yang berkesan. Itu satu dari ada beberapa kali juga, dua adalah sekian yang saya ngedapetin kayak gitu juga ya. Terus pengalaman yang kedua itu yang berkesan itu juga customer tuh saya reading, customer tuh udah putus asa banget, kliennya tuh udah kayak hopeless, udah nggak tahu mesti kayak gimana, udah cari jalan, maksudnya udah berusaha, intinya dia pengen cari kerjaan ya kan. Terus kok nggak, saya udah usaha sini kok mentok sana mentok sini. Nah, terus dia minta bantuan saya dong untuk reading gitu. Pas di reading ternyata ya hasil readingannya begini, tuh saya lihat, saya juga nggak mau halu-halu ya. Di sini kartunya bilang kan kita juga, jadi gini teman-teman, untuk sebelum melakukan readingan itu saya selalu mengajak klien saya untuk berdoa ya, dengan keyakinan, kepercayaan dan agamanya masing-masing ya tentunya ya. Di situ saya minta supaya klien saya itu untuk open batinnya, supaya open, supaya jangan ngeblocking gitu loh, ikhlas aja, rela aja supaya kebuka. Jadi saya waktu pas mau membantu itu pun saya bisa nangkep vibrasi energinya dia tuh, frekuensinya itu saya bisa menyelaraskan, oh begini gitu, nanti baru diwujudkan dalam tebaran keluaran kartunya bagaimana gitu teman-teman. Jadi itu ada customer yang sampai, ya ampun akhirnya saya dapat kerja. Bukan saya yang ngasih kerjaan, enggak, tapi dia nanya kok saya nggak dapat kerja di tempat ini, dapat kerja nggak ya, ini kayak gini. Nah, saya selalu bilang bahwa di sini kansnya kayak begini, kansnya begini. Sambil saya juga gali informasi ke klien saya, nih dapat kerjanya bagaimana, ininya bagaimana. Akhirnya saya bilang bahwa untuk kansnya itu kayaknya lebih ke sini, sabar aja, yang penting lakukan, tapi juga jangan putus asa untuk tetap melamar ke tempat-tempat yang lain. Ya kalau dari bacaan kartu sih harusnya dalam waktu dekat sih, nggak nyampe bulanan harusnya dapat. Nah, setelah selesai sesi entah berapa ya, seminggu kemudian beneran saya dikabarin bahwa iya beneran saya dapat kerja di tempat ini, padahal saya udah tahu pasti gak bakal di situ, putus asa di situ. Loh kok bacaannya bener, padahal sebenarnya saya hanya menginterpretasikan, menerjemahkan arti-arti kartu itu. Nah, akhirnya ya ternyata customernya, klien itu senang, ternyata benar, terbantu ya. Saya juga ikut senang banget gitu, saya juga nggak nyangka gitu kan ya. Alhamdulillah ya, puji Tuhan, puji syukur. Oke, gitu. Jadi pengalaman saya teman-teman yang berkesan itu ada 2. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Tarot reader murah meriah di marketplace gimana yang banyak bertebaran? Ya saya gini ya, maksudnya kita kan orang cari rezeki sah-sah aja ya. Maksudnya mau ditarotin itu harganya berapa, murah meriah
apalah terserah, itu kan namanya orang cari uang, cari rezeki. Bagi saya sih sah-sah aja ya. Mau satu kartu cuma 3.000, 2.000, bahkan satu kartu harganya satu pertanyaan satu kartu harganya 2.500 perak gitu. Ya sah-sah aja, orang mau cari mau di mana aja, menurut saya nggak masalah selama tidak ada paksaan ya kan. Jadi kan klien atau customer yang mau beli juga tergantung budgetnya dan kebutuhannya kan gitu. Jadi menurut saya bertebaran kayak gitu ya menurut saya sih nggak apa-apa juga ya, terserah aja. Cuman kalau pertanyaannya menjurus bahwa itu beneran apa enggak gitu ya, tarot readernya tuh kok kayaknya murah banget sih, itu bohong-bohongan apa gimana, saya nggak mau berkomentar hal itu ya teman-teman. Cuman yang saya bisa sampaikan adalah semua orang itu bisa belajar tarot ya. Orang yang nggak punya intuisi aja itu bisa belajar tarot secara otodidak. Kenapa? Karena buku literasinya itu bertebaran banyak banget di internet. Bahkan di toko buku ada yang jual juga, yang mau pakai bahasa asing, bahasa Indonesia asli, itu ada semua. Jadi semua orang, tua muda, kaya miskin, backgroundnya apapun, profesional atau misalkan ibu rumah tangga sekalipun, itu bisa belajar ya kan, otodidak. Jadi seorang tarot reader itu tuh dibagi dua, yang otodidak sama yang intuitif ya. Kalau otodidak itu semua orang bisa ya. Yang intuitif itu yang intuisinya tinggi, intuisinya jalan ya kan. Dan orang yang intuisi itu juga sebenarnya dibagi lagi jadi dua ya. Orang yang terasah, yang diasah dulu baru keluar intuisinya, atau yang emang udah gifted, yang udah dari lahir tuh dari sana cetakannya ya sama Tuhan atau semesta udah dikasih aja begitu. Contohnya adalah orang-orang yang biasa yang otodidak, dia akhirnya menekuni, terus dia sering nge-reading orang, itu lama-lama ya memang intuisinya kan terasah, tapi karena berdasarkan kebiasaan, dia mengasah, memaksa ya kan, memaksa dengan tujuan baik tentunya, membantu orang juga kan. Nah itu memang lambat laun itu intuisinya akan terbuka dan makin terasah ya. Tapi kalau untuk yang intuitif sudah gifted dari lahir, itu mau gimana juga emang udah bawaannya tuh dia bisa ngebaca. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak mau nanggepin yang murah meriah itu bener apa enggak, kok murah sekali. Terus ada yang bilang kok ada teman-teman yang 1 jam itu bahkan tarifnya tuh sekian juta gitu, ada gitu. Nah kenapa bisa kayak begitu ya, sekarang balik lagi, klien itu budgetnya sampai mana, nyamannya di mana, tujuannya itu sampai di mana gitu loh. Maksudnya klien ini tuh kebutuhannya tuh harus melihat juga dengan budgetnya. Kalau cuman kayak misalkan buat iseng-iseng gitu, pengen tahu, pengen lucu-lucu, fun-fun aja ya, menurut saya nggak masalah juga ya. Maksudnya yang baik beli jasa tarot yang murah meriah, nggak perlu juga sampai cuma buat iseng kok. Maksudnya sampai mau bayar yang sekian ratus ribu sampai jutaan ya. Tapi itu balik lagi ke klien ya. Jadi saya nggak mau nanggepin yang murah meriah itu. Intinya adalah orang mau cari rezeki, yang penting itu adalah halal, kemudian juga tidak memaksa. Menurut saya itu fine aja gitu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya teman-teman. Apakah pernah meleset? Ya oke. Ini jadi gini, saya juga manusia biasa. Saya bukan rasul, bukan malaikat, bukan nabi, dan juga bukan orang suci. Jadi saya juga bisa salah gitu. Saya juga bisa meleset teman-teman. Karena yang pasti, yang menentukan itu adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang memiliki semesta alam ini. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa ya. Jadi itu pernah meleset nggak? Tapi gini, saya mau ngomong. Kita kan sudah melakukan reading ya. Itu udah ngasih tahu ke customer kita, begini. Kalau kamu misalkan begini, backgroundnya kan begini. Kalau ambil langkah begini, kayaknya kurang bijak deh. Kenapa? Karena kan Mas begini, terus di belakangnya ada begini, ya kan? Dan ini sudah agak lama, dan ini kan urgensinya begini. Kalau ambil case ini akan begini. Jadi kita kayak ngasih tahu siasat segala macam, tapi berdasarkan kartu-kartu yang dia pilih gitu loh. Kartunya bilang begini karena Mas yang buka sendiri kartunya maunya milih yang ini kan. Ya saya sampaikan begini kayak gitu loh. Dan ternyata misalkan kita udah ngasih reading, ternyata dia mau ambil nggak ambil nasihat kita, kan itu kan balik lagi ke kliennya. Karena klien itu memiliki free will atau kehendak bebas gitu loh. Dia udah misalkan secara profesional dia sudah membayar kita sebagai tarot reader, ternyata dia tidak menjalankan atau tidak nggak ngikutin saran kita, itu terserah dia, suka-sukanya dia. Ternyata misalkan ternyata meleset gitu kan. Terus saya tanya, emang udah ngelakuin gini? Enggak, saya nggak ngerjain, saya intinya saya nggak mau kayak gitu, saya maunya begini ya. Ternyata meleset. Ya itu kan jadi gimana ya, maksudnya balik lagi ke customernya. Tapi balik lagi bahwa tidak ada yang pasti ya kan. Orang ngeramal aja, siapapun peramal ulung itu juga pernah salah juga. Nah yang jelas di sini tarot itu sebenarnya membantu supaya mengarahkan klien itu tahu potensi dalam dirinya. Kadang soalnya klien itu banyak sekali yang tidak menyadari bakat, talenta, kebisaan, kemampuan, kekuatan yang sudah ada dalam dirinya yang Tuhan sudah kasih. Baru lewat bacaan tarot inilah mereka baru kebuka gitu loh teman-teman, baru kebuka, oh iya gitu loh. Nah itulah sebenarnya kita membantu dari arah situ. Jadi kita meleset gak meleset ya, kalau memang kita udah kasih ternyata Tuhan berkehendak lain mau apa. Cuman kan kita nge-reading itu kan berdasarkan jam terbang ya, berdasarkan intuisi, dan juga kita ngomongin vibrasi, frekuensi dengan klien yang kita reading. Kalau klien sama readernya itu inline, sefrekuensi, itu biasanya itu saya nggak mau bilang pasti ya, kan akurasinya itu mendekati tinggi gitu loh. Akurasinya itu tinggi gitu loh ya kan, karena saya sih berbicara pengalaman dari saya. Kalau reader yang lain saya nggak tahu. Oke, sekarang pertanyaan kelima ya. Ini udah 16 menit. Saya soalnya harus gitu, jangan sampai satu part itu 30 menit gitu kayak. Pertanyaan kelima.
tarif tarot, Viola Tarot berapa? Oke, ini kayaknya kurang etis ya kalau saya kasih tahu tarifnya berapa, karena ya relatif sih teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman ingin tahu tarifnya Viola Tarot itu bisa berapa, itu nanti bisa untuk DM saya. Kan di bio profile YouTube itu sudah saya sediakan sosmed saya, sosial media saya di TikTok maupun di IG, dan juga ada Telegram dan WhatsApp saya. Di situ saya sudah sertakan nomor handphone saya. Jadi silahkan untuk bertanya aja langsung. Dan yang saya cuma bisa sampaikan adalah jasa tarot reading di Viola Tarot itu ada dua macam, yaitu online dan offline. Online itu ya secara online, secara daring gitu ya, mau lewat telepon, chattingan, video call atau voice note itu bisa, itu namanya online. Sedangkan kalau offline itu adalah kopi darat, jadi ketemu fisik ya, mau janjian ketemu di cafe atau di mall, atau saya ke rumahnya klien, atau misalkan ketemu di titik tengah di mana, karena rumah saya di sini, rumahnya klien di mana, jadi bisa, atau saya ke kantor, atau juga misalkan kayak event ya, event ulang tahun atau event gathering gitu kan, atau ada IO yang nge-hire, itu tinggal itu kan ketemu fisik ya. Itu biasanya memang ada perbedaan tarif antara online dan offline. Memang biasanya lebih ekstra di offline, karena offline itu kan kita all in ya, jadi tarif ongkos kemudian makan itu sudah all in jadi satu, jadi klien itu tinggal terima jadinya aja gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya nggak mungkin bilang tarifnya berapa, karena kan itu relatif ya, dan kurang etis aja. Jadi kalau memang teman-teman serius mau di reading secara profesional, profesional private personal dengan Viola Tarot, dengan saya Hansen, bisa untuk kontak langsung saja, nanti bisa untuk diobrolin. Pengen tanya-tanya dulu silahkan gitu. Nah, itu adalah part 1 untuk video ini. Saya nggak mau panjang-panjang karena takut teman-teman bosan. Saya tahu teman-teman semua sibuk, punya kesibukan masing-masing, jadi sudah menyempatkan untuk untuk mampir absen di tayangan video reguler yang panjang ini aja. Saya udah seneng banget teman-teman. Apalagi saya jadi semangat karena saya melihat short video YouTube saya itu banyak mendapatkan respon yang positif. Saya sangat berterima kasih sekali atas atensinya. Walaupun mungkin nggak seperti yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan juta, enggak. Bagi saya direspon dengan baik oleh teman-teman yang nge-view itu sampai satu shot itu sampai dengan 1000 sampai 1800 dalam waktu nggak nyampe seminggu. Itu bagi saya itu udah saya senang banget gitu loh. Terus yang likes juga udah nyentuh ratusan. Jadi kalau di total udah sekian. Jadi saya padahal nggak mau muluk-muluk gitu. Saya bikin YouTube, bikin TikTok itu sebenarnya maksudnya untuk ngasih tahu ke klien ya, calon-calon klien, bahwa saya juga punya YouTube, saya juga punya TikTok gitu, saya juga punya IG. Maksudnya lebih kepada ke situ gitu, nggak ngarepin dapat gaji juga dari YouTube sama TikTok. Emang dapat berapa sih gitu kan. Nah, gitu aja sih teman-teman ya. Jadi itulah 5 pertanyaan untuk di part 1. Kita ketemu di part kedua. Itu nanti akan ada part kedua itu tentang apakah semua orang bisa narot, kemudian klien tarot selama ini siapa aja, narot itu capek apa enggak, bedanya online sama offline itu lebih kemana, terus juga bisa nggak saya narot gitu. Nah, nanti itu di part kedua ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Saya sangat menghargai semua atensi dan juga support dari teman-teman. Saya doakan semua teman-teman sehat walafiat, diberikan jalan kemudahan dan jalan keluar jika sekarang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan. Dan juga saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan rezeki, keberuntungan yang didoakan kepada Tuhan selama ini terwujud. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time.